Oke ya, jadi kalau di sini sih saya bangga sama Iran, walaupun mungkin ada pernyataan, ada pandangan bahwasanya dia membela negaranya sendiri. Iya. Tapi saya cukup melihat ini adalah karma atas apa yang mereka lakukan sama Palestina. Ya, Tuhan memberikan cara yang lain. Nggak mungkin Palestina itu akan meluluh lantakkan Israel, tapi yang bangsa lain lah yang akan meluluh lantakkan gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat ini ya Mbak Priska, ini hanya dilakukan oleh Iran. Bahkan kalau Iran katanya didukung sama Rusia, sama China, sama Korea Utara gitu. Tapi yang saat ini dilakukan Iran adalah ia berjuang masih sendiri. Benar. Nah, itulah yang saya salutkan. Berarti negara Islam di sini yang menyerang ini tunggal. Iya. Menyerang Israel. Israel udah dibantu sama Amerika Serikat. Amerika Serikat. Dan saya kira di sini Israel tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak dibantu Amerika. Iya. Gitu. Dan juga support senjata-senjata itu kebanyakan itu dari Amerika. Kalau hanya dia saja, dia belum tentu bisa secanggih itu untuk menyerang Palestina. Iya, dia kan ini beraninya kan karena backingan gitu ya. Sementara kita Di belakang, benar Mas, di belakang senjata dia tuh masih banyak gitu. Jadi kita perlu salut sama Iran, Mbak, karena mereka ini negara yang dikucilkan dari dunia, ya, dihancurkan perekonomiannya sama dunia berupa mata uangnya itu paling rendah, Iya benar. ya, ekonominya itu diluluhlantakan sama Amerika gitu. Jadi dia bisa berdiri tegak sendiri tanpa bantuan negara-negara lain gitu loh. Sama seperti Indonesia, seperti presidennya itu ya Putin beliau pernah mengatakan apabila Israel menyentuh Indonesia, mereka lah yang mengirimkan rudal sebanyak-banyaknya ke mereka, karena Rusia dengan Indonesia itu sudah seperti lengket, sangat dekat. Ya tapi kan itu kan jauh sekali Mas Ahmed, antara kita berkonflik dengan Israel itu kan jauh kali, apalagi pemerintahan kita adalah pemerintahan yang sifatnya itu bekerja sama, berkolaborasi. Israel mengancam Indonesia kalau ikut campur akan dibuat seperti Palestina. Tapi yang menjawab bukan pemerintahan Indonesia, tapi Putin, presiden dari Rusia yang mengecam mereka. Intinya kita doakan agar semua bisa damai, tidak ada peperangan apapun. Israel masih sudah wilayah Palestina dan semua aman terkendali. Oke, Mbak Pres, ini saya mau tanya, apakah kedepannya ya dalam besok atau lusa atau seterusnya ini akan semakin memanas dan bahkan bisa saling, kalau Iran tadi saya bilang masih sendiri nih menghadapi Israel dan Amerika, bisa jadi besok akan muncul negara lain yang secara terbuka membantu Iran untuk menyerang Israel. Gimana? Gini Mas, kalau yang saya lihat ya, ini bakalan berkelanjutan Mas. Bakalan berkelanjutan? Iya, nggak ada titik terang Mas, belum ada titik terang tuh saat ini. Oke. Terus kayaknya ada gempuran yang luar biasa dari... Banyak korban nggak yang Mbak lihat? Yang saya lihat banyak korban itu kebanyakan anak-anak Mas. Anak-anak ya? Anak-anak yang berjatuhan. Berarti sivil yang ditargetkan. Sementara yang dalam perang ini Mbak, ini baik di Iran, baik di Israel, mereka sudah mengosongkan perkotaannya loh, pusat kotanya, karena memang kondisinya lagi perang gitu. Benar. Karena mereka kan ibaratnya kayak walaupun dalam kondisi genting, mereka tetap mengedepankan kalau bisa jangan banyak korban. Iya. Makanya mereka peringatin, ini loh daerah ini mau kami bombardir, silahkan 2 kali 24 jam kosongkan. Biasanya seperti itu. Iya. Kan Benar. gitu. Nah, memang harus seperti itulah Mas. Karena kita sudah punya aturan masing-masing. Oke. Tapi kalau dari pandangan Mbak, ini akan semakin berlanjut, semakin panas gitu ya? Iya, kalau yang saya lihat dia nggak ada isu-isu untuk berhenti gitu, untuk damai nggak ada. Jadi untuk kedepannya kayaknya kita juga harus lebih berhati-hati gitu loh Mas. Oke. Kalau Mas Ahmad gimana? Untuk kelanjutan bulan ini ada kejadian, tapi kita tidak tahu pasti itu kapan. Tapi terus berlanjut. Pasti Israel masih ada strategi untuk menyerang kembali. Benar itu. Iya, mereka pengennya ya seperti itu Mas Ahmed, apalagi udah dibantu sama Amerika. Tapi kan di sini kan ada perguncangan di internalnya Amerika sendiri, ya. Banyak
pimpinan konsen apa gitu ya di Amerika tuh, yang seharusnya ketika Trump presiden Amerika memutuskan untuk perang, dia harus melalui yang di bawahnya dulu, dan Trump katanya melanggar, dia tidak melalui yang di bawahnya ini sebagai pemutus kebijakan tadi. Boleh nggak? Ya nggak dilakukan perang itu gitu. Jadi secara hukum mungkin Trump ini sudah melewati batas dan tidak sesuai prosedur. Iya gitu. Jadi di Amerikanya sendiri, mohon maaf, walaupun kebanyakan, katakan kalau kita hubungkan lagi dengan agama, di Amerika banyak yang non muslim, tapi mereka bersuara untuk kebebasan Palestina. Karena ini bukan soal agama, kembali lagi ya dari pandangan mereka, ini adalah kemanusiaan yang harus dihentikan sebetulnya. Karena yang ditargetkan dia tuh yang masih benar-benar masih remaja gitu ya, Mas. Bayi, balita Bayi, itu memang karena target memang mereka biar supaya sengaja, biar jangan semakin bertambah. Iya, penduduknya. lagi pun kan Mas, biar supaya nggak ada lagi ke depannya nih nanti Masa depan tuh mereka seperti tuh ini. dihancurkan. Supaya tidak Karena masa depan masa anak-anak kecil yang mungkin dari pandangan mereka adalah penerus daripada rasa kebencian itu mungkin ya. Mereka target utama mereka bocah-bocah, masih bayi, ya itu. Iya. Supaya tidak ada generasi bangsa Palestina. Dia itu. Karena itulah yang kalau itu dihabiskan, generasinya tidak ada lagi. Jadi mereka gampang untuk menghabiskan warga negara Palestina semua. Oke ya. Jadi kalau dibilang antara Iran, Israel, ini dulu atau ustadz kayak Ustadz Felix mengatakan, Mas Ahmed, mereka ini dulunya the bestie loh. Ya betul. Bestie gitu, teman dekat. Kenapa negara Islam bisa bestian sama negara Israel? Tapi itu dulu kala. Makanya kalau dibilang dulu kala lah, jangankan dulu kala, seminggu, setahun aja orang udah bisa berubah kok. Iya, Ini benar kan itu, Mas. kalau Ustadz Felix, saya mau ngomentarin Ustadz Felix gini loh. Kita ngomongin masa lalu mereka pernah berbestian, sekarang mereka berperang. Itu kan udah suatu hal yang berbeda gitu. Suasana yang sangat jauh gitu antara berteman dengan berperang, itu kan udah nggak bisa disamakan lagi dan nggak bisa dihubungkan lagi. Dulu pernah berbestian kan gitu, Mas Ahmed. Iya, itulah. Kalau dulu ya bisa aja damai aman. Semakin ke depan kita tidak tahu. Itu ada saja itu problem yang bisa mengakibatkan. Iya, maksudku gini, aku yang kusayangkan daripada Ustadz Felix, kenapa dia mengatakan yang dilakukan Iran itu untuk membela negaranya karena dia diserang Israel, kemudian diserang balik, tidak ada hubungannya dengan Palestina. Ngapain dia berbicara seperti itu? Kemudian menghubungkan antara Israel dan Iran dulu adalah bestie. Untuk apa lagi dibahas? Sekarang yang di depan mata adalah Ustadz Felix ini melihat nggak apa yang terjadi di Palestina? Sebagai dia selalu mengaku sebagai seorang mualaf gitu kan. Ya, kan kita melihat ini bukan masalah agama aja, saudara-saudara kita yang diluluh lantakan, tapi ini kemanusiaan gitu. Loh. Kan gitu. Nah, jadi sini nggak usah lagi lah ngomongin dulu bestie. Udah, sekarang mereka adalah musuh. Benar. Musuh bagi umat Islam, musuh bagi umat manusia sebagai bentuk kemanusiaan. Dulu ya pernah juga ya akur Palestina sama Israel. Benar, bahkan semacam kayak bestie ya, Mas Ahmed ya. Kalau kita dulu yang sekarang ini, yang kita sekarang bahas yang penting, gimana cara supaya tidak ada peperangan lagi dan Israel pun bisa mau mengakui wilayah dia ini dan tidak mau makanya di sini kan yang dikedepankan adalah bukan masalah bestian ya, bukan masalah masa lalunya. Yang sekarang dihadapi itulah yang harus dihadapi gitu. Nah, jadi di sini solusinya adalah nggak mungkin Israel keluar dari negara Palestina. Iya. Tidak akan mungkin. Nggak mungkin. Ya, yang mungkin adalah memberikan hak bagi Palestina mana wilayahnya. Biarkan mereka merdeka dan hidup di tanah kelahiran mereka. Itu yang kita kan gitu kan, Mas Ahmed. Itu yang mau kita dengar. Gitu loh. Bukan masa lalu diungkit-ungkit ya. Kalau masa lalu ya mohon maaf ya, Ustadz Felix dulu Kristen. Nggak ada kan habisnya gitu. Pun Mas kalau masa lalu gitu. yang diungkit. Apa hak gitu kan? Masa gitu. lalu kita pun udah masa lalu kita pun kena serang tuh sama Jepang dan Belanda. Sekarang sudah tenang. Iya. Sekarang
banyak yang naturalisasi dari Belanda. Itu makanya di sini Ah. saya sangat menyayangkan sikap dari Ustadz Felix ya, yang menghubungkan ini dengan masa lalu yang nggak penting untuk dibahas gitu. Ya kita ngambil hal positifnya aja dari kejadian ini adalah ya karma dari Israel dibalaskan ya. Yang dilakukan dia ke Palestina dibalaskan melalui Iran. Benar. Udah, Intinya kalau kita- Cina yang membombardir ataupun Rusia, berarti karmanya Israel menyerang si Palestina dibalaskan sama Rusia. Ya, betul. Itu yang harus kita Makanya ambil dia gitu. bahas yang sekarang gimana caranya supaya aman. Hmm. Tidak ada peperangan lagi. Yaitu tadi harus dibagi masa Matt. Masing-masing punya wilayah sudah, jangan menyobot negara lain. Oke. Oke. Intinya kita doa bersama supaya aman lah, tidak ada perang Iya, dunia benar, ketiga benar, atau Mas. dan lain. Nggak Oke. ada ya Mas ya. Sampai sini dulu. Saya Ahmed dan Prisca juga mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.